Legenda Putra Langit, Putra Pondok Pandang Mentari. Masih ingatkah, ketika kekecewaan melanda Sri Gunting ketika membuka peti jenazah di kolam air raksa? Yah, isinya cuma sebuah boneka kayu. Lalu di mana sebenarnya Raja Wali disimpan? 3 azimat macan telah membelenggu 1 arwah dan 2 sukma Raja Wali sejak gerhana bulan itu. Datuk Saji versus Manggalar, Nenek Jempati versus Jenggala, Siluman Pukau versus Samara, Candaka versus Gajah Amuk, Makhluk 5000 Sukma versus Kamarastra, Satwa Darah versus Cadas Arang. Setiap melangkah dibutuhkan energi di kolam itu. Tak mau menyerah, ia terus menelusuri dasar kolam. Semoga Sang Pengasih menganugerahkan napas panjang padaku untuk menolong Raja Wali. Dalam keadaan pekat dan persediaan udara alami terbatas, tak mudah untuk segera menemukannya. Di sudut lain kolam, Cadas sedang bergumul dengan Satwa Darah. Daya tarung Satwa meningkat terutama setelah tubuhnya bersatu kembali. Kalaupun aku tak mati olehnya, yang jelas tenagaku akan habis percuma. Berbeda dengannya yang berjuang keras, Kamarastra malah segar setelah menghirup habis serpihan makhluk gaib tadi. Sang pengirim tenaga makhluk itu, Datuk Pemuja Arwah terjengkang. Pemuda itu teramat tangguh, aku terpaksa menghimpun segenap kekuatanku. Karena tekadnya, ia bangkit menyerang. Mengibarkan umbul-umbul sejuta sukma. Ia menghujamkan umbul-umbul ke lehernya. Darah di lehernya itu menghidupkan umbul-umbul. Gelora gelombang suara menyatulah. Kini serpihan sukma pada Kamarastra hilang kendali. Kamarastra meditasi untuk menenangkan serpihan sukma dalam badannya. Oh, sukma-sukma itu dikendalikan pemuja arwah, jadi liar sekali. Enyahlah, biar ku buang habis semuanya. Tak ada masalah lagi aku. Satwa dan sukma gaib, bersatulah, menyeranglah. Menyadari ia sulit menaklukkan Kamarastra, digabungkanlah 2 kekuatannya itu dan ditunjukkan pada pemuda itu. Dengan sinar yang keluar dari ujung jarinya, ia mengundang makhluk gaib. Dan kekuatan gaib itu menyeruak masuk ke dasar kolam. Dan menyentuh kepala penyerang Cadas Arang. Diisyaratkan ada tugas baru, Satwa Darah itu meninggalkan Cadas. Tekanan air raksa itu tak berpengaruh pada Satwa Darah hingga ia bebas keluar masuk. Meski tak paham apa alasannya, tetap ia lega ditinggal begitu saja. Barulah setelah diam ia merasakan seakan hendak meledak. Persediaan udara di paru-parunya habis. Ia berupaya keluar, namun tekanan air kolam menghambatnya. Ia andalkan kemudian kekuatan kedua kakinya. Berhasil, ia keluar sudah dari kedalaman air raksa 20 kaki. Yang pertama-tama dilakukannya adalah menghirup udara sedalam-dalamnya. Kalau dia tak melepaskanku, mungkin aku sudah mati sekarang ini. Ya. Terkesiap Cadas Arang melihat Satwa Darah dan makhluk 5000 sukma menyatu. Inilah salah satu andalan Datuk Pemuja Arwah, makhluk satwa. Kamarastra yang sedang sibuk, tak sempat mencegah penggabungan ini. Kini memang dialah yang dijadikan sasaran oleh makhluk satwa. Masa bodoh dengan segala sihir murahanmu. Kau tak boleh tahu sihirnya jabrik. Dan lihatlah, kekuatannya yang berganda itu menampik kilatan cahaya jabrik. Sia-siakah? Goloknya gagal, jadi bagaimana lagi? Masa untuk menangkalnya saja aku mesti melontarkan pamungkasku? Bunuh! Umbul-umbul itu terus menghirup darahnya hingga Datuk sendiri sedikit kehilangan daya. Kini ia mengandalkan umbul-umbul itu. Sigap dan menggerang, ia merangsek. Kekuatannya berlipat ganda, aku tak mau berhadapan muka dengannya. Tapi harus segera ku cari penyelesaiannya dengan cepat. Sebab kulihat ia jelas tak mudah ditaklukkan. Makhluk yang gagal serangannya itu mengamuk. Kamarastra berhasil menguak pertahanan dada makhluk satwa. Aku juga roh yang tak kalah jahatnya dari mereka. Aku akan bikin mereka bertekuk lutut. Biar ku lumat kau. Seiring teriakannya, makhluk satwa merangsek lagi dengan lebih buas. Kepalan yang telah mendarat dengan telak dari jabrik itu, meretakkan kepalanya. Sebagai pembalasan, ia kibaskan ekornya dengan deras. Pusat kekuatannya adalah kepalanya. Aku tahu itu, hahaha, aku mau tahu. Kau bisa apa tanpa kepala? Putra Benteng Barat ini tersentak, kakinya terasa nyeri. Rupanya makhluk satwa memisahkan diri untuk menjalankan taktik lain. Entah bagaimana asal-muasalnya, tiba-tiba Kamarastra tadi menyatu lagi. Wah,
Menakjubkan sekali kekuatan sihirnya. Dan mengerikan, ayah sedang laga dengan Datuk Saji. Wah, pasti gawat, aku tak kenal dia yang sekarang, dia makin hebat. Kalau bisa kami tunda hingga gerhana bulan total berlalu, maka gagallah sudah proses pelaksanaan insan gaib. Hahaha, perguruanmu cuma menghasilkan pemain silat tukang sembunyi dan lari sana-sini seperti kau ini Manggalar. Alangkah terbakar ia oleh penghinaan terhadap mendiang gurunya. Maafkan aku, seharusnya aku menghormatimu sebagai tetua. Namun setiap satu kata-katamu sungguh menurunkan derajatmu di mukaku. Biar kau rasakan kehebatan Pondok Pandang Mentari. Perguruan kami terhormat, bukan omong kosong jurus Galuk Raib itu. Tapi takkan mudah baginya menerima tapak bara merahku. Sebenarnya memang tak mudah bagi kita untuk bergerak leluasa, lanjur meremahkan serangan, apalagi kalau itu lawan kita. Datuk Saji menyengat bau Ki Manggalar dengan gerakan memutar. Kini Manggalar terlontar agak jauh juga. Ia sempat menyerang seperti itu karena sengatan Manggalar tadi tak mencederainya. Hahaha, makin tua makin sakti. Manggalar, salut, kau akan memperoleh balasan setimpal, manusia jumawa. Sesungguhnya Manggalar merasakan kesakitan sangat di bahunya, namun ia tak hendak memperlihatkannya. Gerhana bulan total hanya akan berlangsung 1 jam saja, tapi masih ada 2 arwah dan 5 sukma Raja Wali yang belum terserap. Gawat, aku harus segera mengakhiri laga ini supaya sempat bekerja. Ia merapal riak darah sakti, andalannya. Celaka, dia berniat mengakhiri laga, harus kugagalkan meditasinya daripada kalah memalukan. Pelumat 5 arah. Waduh, kenapa aku begitu gegabah? Dengan menjadi 5, aku malah terbagi hawa pelindungku tak kuat. Wah, salah arah aku. Rasanya gurdi kencana matahariku bisa menghantamnya. Manggalar berganti sikap dan memuatkan energinya pada 4 jarinya lalu memutar-mutar tubuhnya. Gurdi kencana itu mengarah pada punggung Datuk Saji. Dan dalam temaram langit yang terselubung awan mendung, tiba-tiba melejitlah pilar petir dengan rona warna darah. Gurdi kencana itu mengarah pada punggung Datuk Saji. Manggalar, sambut aku, sia-sia saja yang telah dihimpun oleh Manggalar, sebab yang seperti mata petir itu menghantam lurus padanya. Rasa ngilu di sekujur tubuhnya memaksa dia untuk menenangkan diri dulu. Baru saja ia memulainya, rambatan petir merah panas itu datang menghantam lagi. Dan ketika ia menengok, tampak menyerbu dengan geramnya Datuk Saji yang sudah berubah warna wajahnya. Tak sempat menghindar. Dengan tangannya mengunci tangan Datuk Saji, terjadilah adu tenaga dalam. Hahaha, mana bisa kau menahankan meditasi ratusan tahunku? Wah, energi bersuhu panas tinggi menghantamku. Cadas Arang panik melihat ayahnya terancam berat. Celaka, gawat juga situasinya. Aku datang ayah. Tanpa pikir panjang, Cadas Arang melayangkan tonjokan bajanya ke kepala Datuk Saji. Hehehe, bocah kemarin sore. Datuk Saji tak cedera secuil pun tapi malah tangan Cadas Arang nyaris hancur saja rasanya. Energi panas membara itu terus menjalari lengan Cadas Arang. Tanganku bisa hangus kalau begini. Keadaan Ki Manggalar sudah tak karuan. Pakaian maupun rasa di tubuhnya sudah tak karuan. Istana Zouta. Kegelisahan Zof menjadi-jadi setelah gerhana bulan total tinggal beberapa detik lagi. Kenapa kegelisahan ini tak mau berhenti? Malah bertambah saja. Tenang tuanku, sebentar lagi akan ada berita gembira. Biarlah aku menghibur tuanku agar sedikit santai. Menyebalkan sekali, bukannya terhibur, amarahnya lah yang meledak. Kalau saja Ayu tak memiliki kungfu handal, entah apa jadinya. Aduhai, sirkulasi darahku jadi berantakan. Rayuanku kalah oleh kegelisahannya akan insan gaib. Aku merasa sangat terbuang. Zof berada jauh dari arena laga insan gaib. Namun perasaannya mengatakan adanya ketidakberesan pelaksanaannya saat ini. Pengawal, siapkan kuda. Baik tuan, aku harus segera berangkat. Saat memberikan perintah itulah Zof tak melihat terbesitnya pilar petir rona darah di luar sana membubung. Orang ini berkulit badak, musti kuapakan ya? Setelah hantaman beruntun, barulah Gajah Amuk bisa dijatuhkan. Terkutuk, Candaka tak mau melewatkan kelemahan Gajah Amuk sesaat pun.
Menyerahlah saja, gajah amuk tak berkutik lagi. Gemuk, tapi sungguh menguras energiku. Kenapa Sri Gunting langsung terjun ke dalaman kolam setelah membuka tutup peti jenazah ini? Astaga, patung boneka kayu. Paku hati 1000 sukma, tanggal lahir putra kedua, paku pembelenggu sukma ini harus dibuang. Dan kertas mantranya pun harus disobek. Jelas Sri Gunting mencari putra kedua dalam kolam itu. Tanpa ragu ia terjun pula. Hah, gelap, tak ada daya apung sama sekali. Aku mesti cepat keluar, ini jenis air raksa beracun. Candaka menghentak energi untuk naik ke permukaan tapi kurang berhasil. Dan terpaksa ia terkejut karena kakinya kembali menyentuh dasar lantai. Air raksa ini menaklukkan ilmuku. Masa sih? Benar, cerdik dia. Dengan merangkak, ia menemukan tepian kolam. Berhasil. Dengan cakar yang berenergi tinggi, ia memanjat dinding kolam. Dengan kecerdikannya lah ia bisa selamat. Ia mencoba menemukan Sri Gunting, tak terlihat seorang pun. Ah, bagaimana ia bisa bertahan begitu lama dalam kolam itu? Kalau saja ia melihat betapa pucat wajah Sri Gunting yang nyaris kehabisan udara. Kelelahan menjalari darah yang nyaris hilang harapannya ini. Merangkak, ia terus merangkak. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat aneh di lambungnya. Dengan sangat jelas ia melihat adanya seberkas sinar mungil dari dalam perutnya. Berkas sinar gaib itu meliuk-liuk mencari jalannya. Oh, aku ingat sekarang. Aku sudah berbadan dua, hawa gaib janinku muncul. Mencari hubungan dengan ayahnya. Lengah karena girangnya, Sri Gunting tertelan beberapa tetes air raksa. Semangat dan kebahagiaan kembali mengisi relung hatinya. Tiba-tiba sinar gaib itu berhenti melaju. Lalu perlahan berhenti. Walau nyaris kehabisan nafas, dengan penuh semangat ia meraba-raba mencari Raja Wali. Cinta membuatnya mampu melakukan hal-hal di luar kewajarannya. Raja Wali, permohonanku dikabulkan. Mati pun kini aku rela, oh Raja Wali. Biarlah kita bersama terus hingga di alam sana. Bagaimana dengan Nenek Jempati dan Jenggala? Lama-kelamaan Nenek Jempati merasa lelah juga. Ia berniat menghimpun energi puncaknya. Lintah lembah api. Jenggala bersiap-siap menerima kabut racun suku kekelaman masa yang kesohor itu. Inilah keseluruhan daya kabut racun 7 penjuru yang didapatnya setelah upaya meditasi 40 tahun. Adalah dari sihir semacam ini nama Jempati dikenal para pesilat kelas tangguh. Galagasi berulir. Katak puru rawa, lebah jali, lipan mayit, ular maya-maya, kala gurun, ulat sutera salju. Siapa saja yang ada di dekat mereka, pasti akan terbakar hawa pelindungnya sebab perang energi ini bercampur sesaknya hawa racun. Hari ini, jin langit mengawal dewa akan menemui penakluknya. Kau boleh saja mengertakku, tapi seujung kuku pun aku tak takut. Dan beraksilah ia, hentakan energi itu melontarkan gumpalan kabut hijau beracun. Jenggala yang tak gentar sedikit pun, menghadang dengan kepalan kembarnya. Gumpalan kabut beracun itu mengungkungi sekelilingku. Sesak, jubahnya yang tersentuh kabut itu hangus terbakar. Edan, jahat banget racunnya, bagaimana lagi kalau menyentuh kulit? Dengan susah payah, Jenggala berhasil mengatasi udara pengap racun itu. Di tempatnya yang lebih tinggi, Jempati bebas saja menyemburkan racunnya. Si tua ini cuma mengandalkan racunnya. Kalau aku jeli, akan mudah menaklukkannya. Ayunan tapak kembar Jenggala timbulkan pusaran pilar energi dahsyat. Pilar itu dengan ketat melindungi Jenggala hingga kabut itu sama sekali tak bisa menyentuhnya. Kabut racun itu bertebaran di tanah. Tumbuhan di situ hangus berasap, bawah permukaan tanah menjadi berpori keropos. Gumpalan kabut racun yang jauh lebih tebal dan kental ini terlambat disadari datangnya oleh Jenggala. Kalau begini terus, lebih baik aku menghindar saja. Jenggala kemudian mengarahkan ujung pusaran itu ke tanah. Berpijak pada pusaran itu, Jenggala menghentak menjauhi sekitar kabut. Gagal sudah usaha Nenek Jempati. Ia memat, tapi tak bisa menutupi rasa malunya bukan? Memalukan. Aku dibuatnya lari pontang-panting. Berbekal rasa malu, dan semangat untuk menaklukkan, Jenggala melejit. Menghindari gempuran dahsyat, Jempati menjejak ke bumi lagi. Kali ini Jempati merangkum racun dengan kedua lengannya. Bagaimana cara Nenek Jempati menggempur lawannya dengan 10 jarinya yang syarat racun?
3 berkas kabut racun melejit dari tapak ketika Nenek Jempati mengayunkan tangan kirinya. Waduh, hawa pelindungku jebol. Gawat banget. Jenggala buru-buru melipat gandakan energinya. 5 kabut beracun itu oleh Jenggala dihadang dengan 5 pukulan tapaknya, itu pun dengan susah payah. Hebat juga dia bisa menggugurkan perlindunganku. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa menghadangku dari arah yang berbeda-beda. 2 berkas kabut racun dari ibu jarinya, juga telunjuknya, menghujam tajam. Belajar dari pengalaman, Jenggala menyambutnya dengan tapak kembarnya. Tak diduga, Nenek Jempati berbalik punggung dan menyerang langsung. Dengan gerakan lihai, Jenggala sempat berputar pula dan Nenek telah berada di posisi lebih rendah dari Jenggala, dan ia berniat memanfaatkan posisinya. Celaka, aku tak sempat menghadangnya. Beruntung sungguh ia cepat mengatupkan kedua kakinya. Maka terselamatkanlah Jenggala dari kecelakaan besar. Menjengkelkan sekali, Nenek Jempati malah tak mengira Jenggala akan secepat itu menguasai diri. Beruak, yang mulai dicemaskan oleh Jenggala adalah racun itu mulai merambati tubuhnya. Maka ia terpaksa menghentikan gempurannya dan mendarat untuk meditasi pemulihan racun. Tak mudah meredakan serangan racun dalam darahku ini, memang luar biasa daya kerjanya. Perutku seperti dikoyak-koyak saja rasanya. Memang kungfunya menggetarkan rimba persilatan saat ini. Bukan cuma isapan jempol, kita tengok dulu Datuk Saji yang ingin meringkas waktu. Belum pernah ku dapati lawan seperti Manggalar. Dia tak juga jatuh terjongkok. Mengherankan, hebat dia, paling banter aku hanya bisa bertahan 7 menit lagi. Saat-saat kritis biasanya menimbulkan ide cemerlang bukan? Begitu kuat pergumulan itu hingga Datuk Saji dan Manggalar tercebur ke dalam kolam. Kepulan asap mengangkasa karena hangusnya air raksa oleh bara energi. Hehehe, jangan kau pikir air raksa ini menghambat energiku. Kecele kau, karena Manggalar tak sanggup menahankan hantaman Datuk kali ini. Dasar kolamlah yang jadi sasaran pula. Gelombang besar di kolam menimbulkan suara gelegar yang sangat riuh. Raja Wali, putra kedua, guru, tampak deburan gelombang yang dahsyat itu mengangkat tubuh Raja Wali dan Sri Gunting ke permukaan kolam. Kesempatan emas itu digunakan oleh Sri Gunting untuk ambil nafas dalam-dalam. Candaka yang ada di depan mereka, segera berupaya mengangkat keduanya. Namun segera hantaman gelombang lain menenggelamkan mereka. Beruntung Candaka tak terseret oleh gelombang itu. Waduh, tak tahu lagi aku kemana gelombang membawa Sri Gunting dan putra kedua. Ia hanya terpana menyaksikan hempasan demi hempasan, tanpa tahu apa yang seharusnya ia lakukan sekarang. Terlihatlah kini pilar kemilau merah yang membubung lalu menyebar ke sekeliling kolam. Asap itu mengandung racun, jangan sampai terhirup oleh kami. Cadas pun yang ingin menyelamatkan ayahnya, juga tak tahu harus bagaimana. Bengong saja dia, bocah petir, mari kita lakukan sesuatu, mencari guru di dasar kolam. Ambillah benda-benda gaib di meja persembahan itu, lalu masukkan ke dalam karung dan cepat bawa kemari. Ingat, untuk tidak menimbulkan bahaya apapun, jangan sampai menyentuh sesuatu. Asap mengepul dengan tebalnya. Bagi bocah petir, inilah saat yang baik bila tak ingin ketahuan mencuri. Kasihan Manggalar yang terpontang-panting di dasar kolam untuk mempertahankan diri. Hah, air raksa mengurangi suhu baranya, energi Datuk terasa memudar. Lalu Manggalar dipaksa diam ketika badannya menabrak dinding. Manggalar paham benar bahwa desakan Datuk Saji saat itu sangat kuat. Ia menggeser, membiarkan desakan tenaga itu menghantam dinding. Lalu ia meditasi galuk raib. Dan ia raib, bisa dibayangkan berangnya Datuk Saji yang satu ini. Datuk Saji menemukan kesulitan mendapati lawannya karena kabut asap semakin tebal saja. Beruntung sekali situasi. Namun segera ia melihat gumpalan merah pekat di kejauhan. Gumpalan itu seperti energi riak darahku. Aku paham, Manggalar sedang meditasi meredakan energi baraku. Benar, memang meredakan panas yang terasa sangat menyiksanya yang begitu lama. Kalau saja aku tak terjun ke kolam ini dan meredakan panasnya, tentu nyawaku sudah melayang sedari tadi. Huahaha, mau kabur kemana kau? Bagi Manggalar pun, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kurdi Kencana, tapi energi Datuk Saji juga sudah terkuras begitu lamanya hingga kondisinya pun payah. Aku berniat raib lagi dan mendadak menyerangnya. Nah,
Menyesallah Datuk Saji. Kau membela si jahat, menyesallah kematianmu. Bukankah kau tak bisa melihat aku? Datuk Saji segera mengobarkan pusaran angin untuk mengusir asap tebal. Hahaha, lewat sudah waktumu Datuk Saji. Lewat sudah. Manggalar menghilang kembali, memuakkan sekali. Begitu energinya habis, akan kuserang dia. Lihatlah bagaimana Kamarastra berusaha melepaskan diri dari makhluk satwa. Dalam saat kritis itu, muncul kilau keemasan yang menyala dari tubuh Kamarastra. Itulah hawa pelindung milik Kamarastra yang hanya muncul di saat mematikan. Ketangguhan jasad Kencana Jabrik berlipat ganda. Ia menghancurkan kedua makhluk gaib itu sekaligus. Rasanya jadi lelah sekali tubuhku. Jurus ini menguras tenaga dengan luar biasa. Aku tak akan bertahan lama, maka dalam waktu singkat harus mematikan keduanya. Mereka harus dihancurkan sebelum bisa bersatu lagi. Bola-bola emas. Ketika kedua makhluk dan satwa ini hampir saja bersatu, Kamarastra memasukkan tapaknya dengan telak. Lengkingan panjang datang dari mata yang nyalang itu. Kau tak bakal mencederaiku. Cakar Jabrik yang ditakuti itu dirapal oleh Kamarastra dengan jurus pamungkas jasad Kencana Jabrik. Sama sekali tak ada kesempatan bagi kedua makhluk itu untuk bersatu. Serpihan halus itu menghilang dalam kepulan asap tebal air raksa. Waduh, pandanganku terhalang gara-gara serpihan ini. Yang harus ku pegang adalah biangnya, si Datuk Pemuja Arwah. Lihat bocah petir yang sedari tadi belum berani bertindak. Datuk Pemuja Arwah tak menduga akan diserang oleh Kamarastra. Baik, kuladeni dia sambil menunggu bersatunya kembali dua makhluk gaibku. Rencana Pemuja Arwah buyar, umbul-umbul sejuta sukma terlepas dari genggamannya ketika Kamarastra merangsek. Memadunya dua makhluk itu hampir sempurna ketika Datuk Pemuja Arwah terjatuhkan dari meja persembahan. Kekuatan umbul-umbul sejuta sukma merosot drastis karena tidak memperoleh darah sama sekali. Maka penyatuan dua makhluk itu pun gagal. Asalkan aku bisa membereskannya, semua makhluk-makhluk aneh itu akan leleh dengan sendirinya. Nah, ku dapatkan juga inti nyawaku. Kamarastra melihat hal ini dan segera mengirimkan energi panas lewat tapak tangannya. Aku akan menahan gempuran tapak dan menumpang terbang mundur, lalu menyerang balik bersama satwa gaib. Sungguh di luar dugaan ketika Kamarastra meletakkan tapaknya dengan lapuk Jabrik. Saat seru ini digunakan oleh bocah petir untuk melaksanakan perintah harimau uban. Petir ingat, bagaimana Manggalar pernah tersengat aliran energi waktu mau menyentuh meja itu, maka ia menggunakan kayu. Masih ada 3 benda gaib di tengah kolam. Segera ia turun dari meja persembahan dan terjun. Sungguh ia beruntung dikaruniai indera penglihatan yang berlebih hingga pandangannya tak terhalang oleh apapun. Dan asap tebal itulah yang justru menyembunyikan perbuatannya dari banyak mata di sekitar situ. Dan bocah petir itu pun buru-buru kembali ke wuwungan untuk bergabung dengan harimau uban. Loh, kemana uban? Jangan-jangan dia terjun ke dalam kolam untuk mencari gurunya. Raja Wali, aku tak kuat menahankan napasku. Biarlah kita menikah di alam lain sana nanti. Tewaskah Sri Gunting jadinya? Bagaimana dengan Raja Wali yang patung bonekanya sudah lepas dari tancapan paku hati sejuta sukma? Mampukah ia menyelamatkan Sri Gunting? Kemenangan Kamarastra pun masih diragukan. Dan teka-teki terakhir, berhasilkah proses insan gaib? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 42, Kegagalan Rencana Emas. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.